Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Shalom. Shalom. Bertemu kembali kita dalam acara ibadah persekutuan doa paroki Santa Maria de Fatima. Dan firman pada malam hari ini, Aku Mau Yosua, akan diwartakan oleh Bapak Robert Budiarto. Terima kasih Pak Robert atas kesediaan waktunya untuk hadir di tengah-tengah kami semua. Mari kita bangkit berdiri, kita akan memuliakan nama Tuhan, kita angkat sebuah lagu pujian. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini Kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. 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 Silakan duduk, saudara-saudari terkasih di dalam Kristus. Malam hari ini kita mau membuka persekutuan doa. Pada malam hari ini, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersekutu bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Amin. Bapa yang baik, Bapa yang penuh cinta kasih, Engkau sungguh baik, sangat baik dan teramat baik. Pada malam hari ini, Bapa, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan, kalau kami boleh berada bersama-sama di ruangan ini, di dalam persekutuan doa Toa Sebio pada malam hari ini. Kiranya Bapak
Engkau hadir pada malam hari ini untuk memberkati kami semua, khususnya memberkati Bapak Robert yang akan membawakan firman pada malam hari ini, dan Kau berkati kami semua, juga Kau berkati alat-alat yang kami gunakan pada malam hari ini untuk kelancaran acara persekutuan doa pada malam hari ini. Dan juga Tuhan, tibakanlah teman-teman kami di tempat ini agar boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Juga Tuhan, Kau utus malaikat-malaikat-Mu dari surga untuk boleh bersama-sama kami memuji dan memuliakan nama-Mu di tempat ini. Karena kami percaya Tuhan, Engkau bertahta di atas puji-pujian. Pada malam hari ini kami ingin memberikan yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, dengan pengantaran Kristus Juru Selamat kami boleh berdoa, memuji dan ucap syukur. Amin. Amin. Saudara terkasih, tentunya kita semua mengalami kasih Tuhan yang begitu besar di dalam hati kita. Pada malam hari ini kita mau datang ke hadirat Tuhan, kita mengucap syukur dan terima kasih atas kemurahan Tuhan dan kasih setianya kepada kita semua. Kita mengucap syukur. Mari kita lambungkan lagu ucapan syukur kita nyanyikan dengan sepenuh hati kita. Besertaku, takkan tinggal.
kami. Amin. Baik itu di dalam segala pergumulan kami yang begitu berat, baik di dalam sakit penyakit, baik itu di dalam keluarga, baik itu di dalam komunitas maupun masyarakat. Engkau selalu ikut ambil bagian di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, tak henti-hentinya kami mengucap syukur dan terima kasih. Rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Terima Tuhan. kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih yang di dalam Kristus, jika Bapak Ibu ingin mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan, kami persilahkan. Terima kasih Bapak, terima kasih atas napas kehidupan yang boleh kami hirup hingga saat ini. Terima kasih Bapak. Terima Terima kasih kasih, ya Bapak. Ya Bapak, terima kasih. Bila mana kami ada sampai saat ini Tuhan, itu semua bukan karena kuat gagahnya kami, bukan karena kebaikan dan kepintaran kami Tuhan. Itu semua adalah anugerah-Mu dan berkat kemurahan-Mu. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih kasih ya Bapak. Terima kasih ya Bapa buat berkat-Mu yang baru yang selalu Kau curahkan bagi kami setiap pagi. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Tuhan, Terima kasih ya Bapa. Tuhan, Engkau sungguh teramat baik. Engkau menopang kami, Engkau menolong kami di dalam setiap kehidupan yang kami lalui setiap harinya. Engkau patut, sungguh kami cintai. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ya Bapak, terima kasih. Sungguh besar kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Itu semua adalah ucapan syukur kami hanya kepadamu untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapak. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita beri sorak-sorak bagi Tuhan karena Tuhan sungguh baik dalam hidup kita. Amin. Amin. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Mari kita angkat pujian ini, kita katakan betapa baiknya Engkau Tuhan. Mari kita tepuk tangan lebih lagi bagi Tuhan. Baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Oh, betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana bagi Dia. Hosana, Mari lambaikan tangan kita. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan.
kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana bagi Dia. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana ku memuji-Mu Tuhan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Hosana, Hosana. Bersorak-sorak bagi Tuhan. Bapak Ibu, saudara terkasih, coba lihat ke kiri ke kanan, katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Mari tepuk tangan bagi Dia. Tiada berkesudahan kasih Tuhan dalam hidup kita. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, Hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. angkat jempolmu. Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Oh, tiada berkesudahan kasih-Mu Tuhan. Beri tepuk tangan lebih lagi bagi Dia. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, Hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. oh, Tuhan Yesus Tuhan baik. Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Sampai selama-lamanya. selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Bersorak-sorak bagi Tuhan. Bapak Ibu sekalian, mari kita duduk. Saat ini kita mau menyembah Tuhan. Kita mau mohon Tuhan penuhi kita dengan roh-Nya yang kudus. Biar kiranya Tuhan melawat kita semuanya. Mari kita bersama-sama dengan segenap hati, arahkan hati kepada Tuhan. Kita mau menyembah Dia dengan segenap hati kita. Kita angkat pujian ini, Tuhan aku rindu.
lawatanmu. Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatanmu. Mari kita bangkit berdiri bagi yang mau berdiri. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Tuhan aku rindu. Kita nyanyikan sekali lagi. Tuhan aku rindu. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami rindu hadirat. Tuhan Kami rindu Roh Kudus-Mu dicurahkan bagi kami semuanya. Lawat penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku kami mengalami lawatanmu. hadirat-Mu, kasih-Mu. Tuhan aku rindu. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatanmu. Bersama-sama kita nyanyikan. Ku rindukan Kau hadir di sini. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan, sekali lagi kita angkat pujian. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Sembah Dia, rindu Roh-Nya yang kudus mengurapi kita semua. Rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Ya la 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 la. Ya rama ya rama ya rama. Ya la 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 la. Mau ya rama ya. Ya la 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 mau ya rama ya rama. Ya rama ya rama ya rama ya. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Urapi kami semua saat ini. Penuhi dengan kemuliaan-Mu. Haleluya, puji nama-Mu ya Tuhan. Puji nama-Mu sampai selama-lamanya.
Anakku, renungkanlah firman-Ku siang dan malam. Engkau akan melihat kemuliaan-Ku kunyatakan. Akulah firman yang hidup. Firman-Ku tidak akan kembali dengan sia-sia. Perkatakanlah firman-Ku setiap pagi. Janganlah takut, janganlah gelisah hatimu, ulurkanlah tanganmu, aku akan menyertai engkau. Berserulah, nyatakanlah segala hal dan keinginanmu di dalam doa dan di dalam permohonan. Percayalah kepadaku, akulah firman yang hidup. Kasih setiaku takkan pernah berkesudahan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu saat ini. Terima kasih untuk perkataan-perkataan-Mu yang Kau sampaikan kepada kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Bapak Robert Budiarto. Kiranya Kau jamah Bapak Robert Budiarto, Kau penuhi dengan Roh-Mu. Biarlah apapun yang keluar dari mulut bibirnya sungguh berasal daripada-Mu saja. Juga bagi kami anak-anak-Mu saat ini, beri kami tanah hati yang subur, biar kiranya kami boleh meresapi, menanam dalam-dalam seluruh firman yang Kau taburkan, boleh menjadi sumber kekuatan kami dan sumber kehidupan kami. Beracaralah Bapa, kami siap mendengarkannya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Shalom. Ini kali pertama setelah masa pandemi. Kalau nggak salah saya waktu itu masih tahun 2022, saya masih pakai Zoom. Mungkin ada yang belum kenal, nama saya Robert Budiarto, saya biasa dipanggil Robert. Saya dari Paroki Meruya Kusuma Karmel atau lebih dikenal Paroki MKK, ya kan. Kalau persekutuan doanya, persekutuan doa ya MKK gitu ya. Saya sudah beristri waktu itu 2 bulan yang lalu dia kesini ya, saya nggak ingat namanya Rika. Saya ada berputri 1 orang dan cucu 2 orang. Saya kira cukup perkenalan saya ya. Sungguh senang sekali saya bisa hadir di sini. Berapa tahun yang lalu sebelum pandemi saya kesini ruangannya rada gelap. Saya senang sekali dari ruangan ini terang. Saya bilang di mana cuma. Puji Tuhan, kali ini tema yang saya mau bawakan bisa ditayangkan nggak? Ada, udah belum? Nggak dapat. Pak Sur, saya kasih ke Pak Surya untuk ditayangin ya. Nggak dapat ya? Saya nggak cek. Nggak apa-apa. Saya bawakan temanya kan seperti judulnya di flyer ya. Aku mau, ya kan, bukan mau Yosua, enggak. Aku mau, Yosua itu ayatnya. Aku mau, ya kan. Nah aku mau apa sekarang nih ya kan. Saya sengaja terbuka gitu ya. Saya nggak bilang aku mau jadi begini, begitu, enggak. Saya ingin Bapak Ibu sekalian mau sesuatu yang baik, ya kan, sehingga seolah-olah saya menyatakan aku mau dekat Tuhan, aku mau damai sejahtera, aku mau apa lagi, melayani Tuhan, ya kan, semua yang baik, ya kan. Kenapa saya ingin sampaikan aku mau nih, kadang-kadang kita pede malas, aku maunya hilang gitu ya. Jangan khawatir ya, di sini nggak ada, di MKK banyak ya. Saya suka kadang-kadang, termasuk saya sendiri, suka hujan gitu ya, tempatnya cukup jauh,
Nah, saya tinggal nggak di paroki MKK lagi, saya sudah tinggal di Karangtengah yang jauh, cukup jauh jaraknya. Karena apa ya? Karena saya pindah-pindah rupanya. Udah berapa kali pindah, tapi tetap paroki saya MKK, ya kan. Saya tergabung di PD sana dan karena jauh saya males. Karena apa? Nah ini karena godaan apa kan? Suka gemes sama cucu ya, gitu. Oh Pak temenin gitu ya. Aduh, gitu. Itu yang membuat saya tergoda gitu ya. Tapi balik lagi, saya ingin supaya kita tetap komit, ya kan. Terakhir nih nanti saya akan sharingkan bagaimana Tuhan menggerakkan saya untuk bersemangat kembali ya. Mulanya udah ngapain sih ya gitu ya. Karena saya sudah cukup lama juga ikut PD dan bukan berarti saya mau tinggalkan PD, enggak. Saya kepada teman-teman, kepada yang masih baru, kepada yang ini saya bilang PD itu seperti kendaraan, ya kan? Kendaraan mau karena bukan soal ke surga, enggak, supaya kita bisa bertumbuh. Nah bertumbuh apa? Supaya kita dekat dengan Tuhan, dekat Tuhan, nggak bisa ya? Dekat dengan nggak apa, saya tanpa itu juga. Dekat dengan Tuhan gimana? Dekat dengan Tuhannya supaya apa? Kalau gimana ya? Kalau dekat dengan Tuhan tuh rasanya apa aja dikasih ya? Hah? Minta apa aja dikasih, cuman masalahnya kita suka nggak merasa dekat dengan Tuhan. Kita merasa Tuhan jauh, kita merasa Tuhan nggak baik, Tuhan nggak jawab, Tuhan nggak apa ya, nggak mengasihi kita ya. Dia dikasih, saya enggak. Dia naik mobil enak, saya naik angkot gitu. Kadang kalau saya lagi naik angkot tuh enak juga sebenarnya mobil itu ya. Tapi itulah namanya kehidupan gitu ya. Saya ingin sampaikan bukan saya iri, enggak. Saya ingin sampaikan kita tidak boleh iri ya kan. Tuhan memberikan sesuai dengan kesanggupan. Saya pernah lihat rumah gede gitu ya. Saya diajak ke tempat teman saya gitu, rumahnya gede amat gitu ya. Ini dasarnya namanya kesanggupannya terbatas ya. Saya harus akuin kesanggupan saya terbatas. Di situ saya mulai mengerti gitu ya. Saya mulai berpikir, ini biayanya berapa ya? Perlu pembantu berapa ya? Saya pembantu 2, pembantu 1 gaji sekian. Kalau enggak nih pembantu paling enggak butuh 6 kali. Karena ruangannya gede sekali. Ada ruang ruang nge-gym, ada kolam renang, nih pembantu paling enggak 4 sebelum gitu ya. Terus saya pikir-pikir listriknya berapa gitu ya. Saya hitung-hitung dengan saya kalkulasi gaji saya gitu ya. Saya mulai hitung-hitung enggak cukup gaji saya buat gaji pembantu sama bayar listrik enggak cukup. Nah itulah namanya sebenarnya kesanggupan saya, makanya Tuhan terima kasih dah kalau gini mumet saya kalau harus memikirkan gini, memikirkan begitu lihat gede gini, sehingga Tuhan rupanya tahu keterbatasan saya sehingga rumah saya cukup gitu ya, cukup untuk sesuai dengan pendapatan saya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya bukan mau iri, enggak, siapa sih enggak pengen rumah gede, siapa sih enggak pengen rumahnya enggak lu lagi ya. Kadang-kadang kalau saya pernah tinggal di apartemen sehingga orang suka bilang gini, rumah lu masih lu lagi ya? Iya, ketemu dia lagi. Apartemen itu kan kecil ya, yang 35 meter persegi itu kan cuma 2 kamar gitu. Jadi begitu buka istri saya cuma tinggal sama istri saya, sama mertua saya. Saya lihatnya ya itu aja gitu. Kalau mungkin rumahnya gede gitu ya, saya punya teman untuk ketemu anaknya, dia mesti catat di pintu depan. Karena kamarnya di belakang sono. Saya hadir kayak absensi di hotel, bilang waduh mumet sih bang gitu. Bapak Ibu sekalian, balik lagi. Saya bilang judulnya Aku Mau, ya kan? Kenapa saya pilih judul ini? Saya ingin Bapak Ibu bersemangat dengan aku mau damai sejahtera. Aku mau terserah mau apa. Nah, pernah saya kira nih umuran Bapak Ibu sekalian pasti pernah ikut lomba. Paling enggak lomba 17 Agustus. Paling enggak lomba 17 Agustus yang terdekat. Pernah enggak lihat? Lomba apa kek? 17 Agustus lomba apa Bu, Pak? Panjat pinang, apalagi makan kerupuk, apalagi balap karung mungkin, ya terus apalagi. Sekarang makin aneh-aneh ya, suruh pakai celana lah, suruh pakai masuk, udah. Lalu ada supporternya gak? Ada. Supporternya bilang apa? Ayo gitu, kalau balap karung, ayo. Walaupun gak main kita teriaknya mulai kenceng kali, ya. Apa yang mau saya sampaikan gitu? Begitu bersemangatnya si pemain, begitu bersemangatnya si supporter, itulah yang kita harapkan dalam kehidupan kita. Kita harus bersemangat, ya walaupun usia sudah tidak muda, ya kan. Saya harus bersemangat. Saya senang sini Pak siapa tuh masih bisa jadi WL. Saya kalau jadi WL udah nyerah Pak.
makasih Pak. Waduh, Bapak ini bisa mimpin pujian, saya lu aja deh, gue kan udah suka ini, kalau saya ya, jadi WL ini suka kasihkan gitu ya, gue mesti kasih kode ke pemusiknya, mesti berhenti, mesti ini, nah saya suka nyanyi sendiri, mesti saya ulang gitu kan, nah itulah kelemahan saya, makanya rupanya Tuhan nggak taruh saya di situ dah, enggak lah. Bapak Ibu balik lagi, tadi saya katakan mengenai perlombaan kan, ada semangat, ada ini. Apa yang mau disampaikan di situ? Yang mau saya sampaikan, si peserta itu tujuannya apa? Tahu sasarannya, mau menyelesaikan perlombaan. Sehingga semangat dia. Buat supporter yang teriak-teriak, ayo, dia mau apa? Dia mau motivasinya supaya menang itu temennya, ya kan? Sehingga suasananya hidup gitu. Nah, ini yang kita harapkan. Kita mau belajar dari perlombaan semacam itu gitu ya. Nah, kita kan bukan berlomba yang kelihatan, kita berlomba dalam kehidupan. Bukan berlomba saya jadi menang enggak. Tapi kan perlombaan kita adalah sampai ke tanah terjanji. Ya. Tanah terjanji di mana, Bu? Boleh tahu, Bu? Di surga. Tanah terjanji mana, Bu? Yang di sini, Bu, jangan ngomong surga dulu, Bu. Ntar saya tanya siapa mau ke surga gitu, pada nggak mau gitu, ntar gitu ya. Saya masih ngurusin cucu dulu, ini dulu belum kelar gitu. Enggak, ya kan, tanah terjanji adalah tujuan hidup Ibu apa gitu ya. Mungkin kalau sekarang, saya dulu waktu itu baca tanah terjanji ya, nggak tembus-tembus nih seperti Ibu bilang, tanah terjanji di surga ya, ntar saya nyampainya ya kan. Tapi sekarang ketika saya banyak baca dan ketika saya mempersiapkan ini, saya baru ngerti, oh tanah terjanji adalah tujuan hidup saya. Saya mau apa? Oh saya mau hidup suka dengan istri saya, bahagia bersama berdua, kan anak-anak udah hidup sendiri, kemudian ya cucu-cucu mestinya nggak ngegendolin saya gitu ya, udah bisa sendiri. Itulah tujuan hidup saya, itulah tanah terjanji saya. Sampai nggak saya ke sana? Masih udah ikut sono aja, kenapa ikut sini? Karena cucu saya dekat dengan saya, karena orang tuanya sibuk, sehingga si cucu cari saya atau cari istri saya gitu, sehingga mau nggak mau dia dekat gitu. Jadi saya merasa kasihan juga ya kalau nggak ada temennya, kalau saya biarkan dia dengan pembantu, kan apa ya, kasihan gitu ya, pembantu pasti kasih yang pengetahuan yang salah gitu, bukan yang salah, tapi yang sesuai dengan tingkatan dia. Tapi kalau dengan saya kan saya bisa kasih cerita firman, cerita ini, cerita itu gitu, yang saya sudah siapkan dengan pengetahuan saya gitu. Bapak Ibu sekalian, balik lagi nih ya. Nah, kita mau belajar dari kan mesti Alkitabiah ya. Kalau belajar, nih Bapak nih ngomong dari mana nih? Nggak ada dasarnya ngomong. Saya akan sharing, saya yakin semuanya sini sudah pernah baca ceritanya, sudah dengar karena entah ikut EJ mungkin, ikut apa ya. Tapi cobalah kita pelajari lagi mengenai firman nih. Saya ambil dari Yosua, nah baru kenapa Yosua? Yosua ayat 1, 5 sampai 9. Nah kalau nggak bisa ditayangin silahkan buka, saya juga harus buka dengan HP saya. Sebenarnya saya bisa Pak, nggak bisa? Bro. Nggak bisa kesananya, oke nggak apa-apa Pak, tenang Pak. Jangan jadi berhenti Pak. Kita buka Yosua, kalau nggak ini pakai, saya bacakan deh kalau nggak bisa. Ini ada gambarnya Pak. Iya, ini saya ini. Tinggal Bapak lihat aja. Saya bacakan nih, saya bacakan ya, kalau mungkin belum bisa buka, kalau bisa buka bagus. Ini bukan. Yosua 1, kalau yang mau buka, kalau mau yang dengar silahkan saya baca sendiri ya. Yosua 1, 5 sampai 9. Nah ini Yosua. Nah kalau gitu sebelumnya dah. Sebelumnya bisa nggak? Sebelumnya. Nah ini nih saya mau yakinkan dulu satu ini sebelum saya sampai Yosua nih. Ini saya sedikit tambahan. Silakan Pak, ini handphonenya. Ini saya katakan bukan kamu yang ini dari Yosua, dari Yohanes 15:16. Mungkin sudah sering dengar ayat ini ya. Mari kita baca 3, 2, 1. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu pergi dan menghasilkan buah. Terima kasih.
firman ini kenapa saya sampaikan lebih dulu ya. Saya ingin memasukkan pengertian bahwasanya Bapak Ibu semua, termasuk saya, itu orang-orang pilihan. Ya, harus yakin dulu kalau masa sih saya dipilih? Bapak Ibu, enggak semua orang bisa hadir di sini. Entah karena kesibukannya, entah karena perkara-perkara lainnya, entah karena kesibukan dengan anaknya, kesibukan dengan pekerjaan. Tapi Bapak Ibu sekalian semuanya dipilih Tuhan untuk bisa hadir di sini. Yakin bahwasanya dipilih Tuhan. Kalau udah yakin, ya kan, mungkin ada semua udah ikut SHDR atau masih ada yang belum? Kalau belum saya anjurkan ikut SHDR. Dan apa yang mau Tuhan mau, ya kan? Kita dipilih itu bukan sekedar nggak ada tugas, ya kan? Jangan merasa bahwasanya, saya datang ke sini karena kemauan saya enggak. Kalau dulu mungkin mindsetnya, pikiran saya seperti itu. Saya di sini karena diundang Pak Surya atau enggak. Tapi saya yakin di sini saya dipilih Tuhan untuk hadir gitu ya. Itu nggak bisa dipungkirin. Mau sedikit sharing ya. Saya karena kadang-kadang kesibukan kerja, kesibukan yang lain-lain, saya suka bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau saya mewartakan Tuhan atau membawakan pemanduan di lingkungan, ya kan, jangan-jangan bulan ini ya Tuhan ya, repot katanya saya ini ngos-ngosan gitu. Benar Bapak Ibu, selama 2 bulan, 3 bulan nggak ada yang telepon saya. Ya saya nggak memang bukan pekerjaan saya yang utama soalnya, ya kan. Entah setelah saya udah lupa gitu mulai, Bet lu nganggur nggak? Kenapa bang gitu? Ini ada yang gue nggak bisa pergi nih, karena mesti jagain bapak gue. Lu gantiin gue ya, kurang 2 hari Bapak Ibu. Soalnya gimana ya nih, kasihan PD-nya. Mending deket Bapak Ibu, jauh lagi. Tapi saya bilang, nih Tuhan saya ingat ya, saya udah janji. Ketika Tuhan suruh saya jalan, ya siap bilang gitu. Isinya ini, ya siap gitu. Saya bilang pokoknya saya akan sampaikan, saya akan gantikan. Bukan karena saya kebetulan gantikan, enggak. Saya yakin bahwasanya itu Tuhan udah tentukan, lu pergi Bet gitu. Nih bukan kamu yang milih aku, tapi nih diyakin dulu ya bahwasanya kita nih dipilih gitu. Bahkan kita masuk Katolik pun itu dipilih, harus yakin. Ya kan? Nah baru lanjutannya, aku telah menetapkan kamu pergi dan menghasilkan buah. Jadi Bapak Ibu sekalian ketika sudah dipilih, terus mau ngapain? Menghasilkan buah. Buahnya apa sih? Buah apa Bu? Buah yang berlimpah. Artinya gini, buah roh, ya kan? Biasanya buahnya apa sih? Damai sejahtera, sukacita, kesabaran. Itu lebih mahal daripada duit loh. Orang banyak duit suka nggak damai sejahtera, stres iya. Duitnya mau taruh mana? Entar dimaling, entar dirampok, dihipnotis dan sebagainya. Tapi makanya Tuhan Yesus sebelum pergi kan dia ngomong begini, damai yang kutinggalkan adalah damai yang kuberikan kepadamu. Dia ninggalin harta, ya Petrus saya mau kasih duit gitu, enggak. Dia bilang apa? Dia kasih damai sejahtera. Nah itu yang selalu didengung-dengungkan gitu ya, balik lagi. Inilah yang saya katakan menghasilkan buah, artinya kita berbuat sesuatu, entah menghasilkan buah itu untuk anak kita, untuk hubungan baik kita dengan keluarga, untuk hubungan kita dengan sesama, dengan Tuhan, itu menghasilkan buah. Ya, jadi jangan dibatasin buahnya berupa harta, enggak. Ya, tapi cobalah kita terbuka sedikit bahwasanya berbuah itu kita berarti. Kan ada lagu apa ya? Hidup ini adalah kesempatan. Ya loh, ya kan. Mumpung kita masih ini ya, saya sedikit sharing waktu saya punya tinggal di apartemen. Tetangga saya itu bilang gini, Pak, saya ini udah hidup sendiri. Lalu kalau saya suruh mewartakan seperti Bapak nggak bisa. Ya nggak perlu Bu. Lalu pelayanan saya apa dong? Bilang gitu. Kalau saya misalnya mengunjungi orang sesamat yang tinggal di apartemen, termasuk pelayanan nggak Pak? Iya, saya bilang gitu. Kan kalau di apartemen kan banyak orang tua tinggal sendirian yang sengaja sama anaknya, saya nggak tahu, ditaruh di situ mungkin supaya nggak ganggu, supaya nggak apa, dikasih suster tapi yang namanya suster ya kan. Nah kadang-kadang kalau susternya pas pergi keluar gitu, orang tua itu sendirian, lalu apa yang terjadi? Kalau orang tua itu maaf nih sakit ataupun enggak, nah ibu ini rajin WA, Bu, selamat pagi, gimana kabarnya gitu.
Nah ini yang saya katakan pelayanan dia mau menghasilkan buah, dia mau membagikan kasihnya lewat cara itu. Nggak usah jauh-jauh ya, karena waktu itu dia bilang, kenalan saya tinggalnya di Manggarai Pak, tapi saya masih berhubungan, dulu saya tinggal di sebelah dekat dia, tapi sekarang saya pindah apartemen sini, saya kasihan sama dia. Oh silahkan, itu bentuk pelayanan yang ibu bisa sampaikan kepada dia. Dan Tuhan nggak pilih-pilih, oh harus apa ya, harus mewartakan firman Tuhan, no. Tapi dalam kehidupan sehari-hari itulah yang Tuhan mau. Balik lagi, ya lanjut. Nah nih, ya klik aja yang berikutnya. Ini yang saya pakai Yosua, saya minta baca semuanya ya, jadi ngerti urutannya, nanti saya lanjutkan lagi. Bisa? Macet. Klik ke bawah tadi, tadi kan ke atas, ke bawah bisa? Klik ke bawah? Nggak bisa klik ke bawah? Ya ilah, oke, nggak apa. Balik lagi saya tadi berkan Yosua. Siapa Yosua? Bapak Ibu mungkin saya sampaikan dulu. Yosua siapa sih? Dari tadi ngomong soal Yosua. Yosua adalah salah seorang pengintai di zaman Musa yang diutus Musa untuk melihat tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan buat bangsa Israel. Ya Yosua. Jadi sebelum masuk, kan setelah melewati padang gurun 40 tahun, sampai nih, mulai sampai ke seberang sungai Yordan, Musa lihat itu tanah terjanji. Tuhan sudah bilang sama Musa, Musa kamu tidak bisa lewati karena ada satu dosa Musa. Ya saya nggak bahas di situ. Yang terang Musa nggak bisa lewatin, sehingga Tuhan bilang sama ini Tuhan bilang nih berdasarkan Alkitab, Tuhan bilang, Yosua engkau akan menggantikan Musa. Nah, Yosua itu bukan orang yang dikenal, tapi sudah terkenal dengan optimismenya. Maksudnya gini, ketika dia sampai dekat tanah terjanji, Musa bilang, dia kirim 10 pengintai. Coba lihat nih kasar ceritanya ya. Saya kalau baca, silahkan baca di Bilangan 13-14 ya. Dia bilang begini, Yosua, Kaleb sama yang lain 10 orang lihat tanah Kanaan. Gimana situasinya? Setelah 40 hari balik tuh orang-orang habis nyintai. Nah 8 orang bilang, wah tanah itu sudah dikuasai oleh orang lain. Tanah itu memang berlimpah susu madunya, cuman katanya gitu, yang di sana orangnya raksasa semua, badannya gede-gede, kita nggak mungkin tinggal di sana, ya. Nah tapi Yosua sama Kaleb bilang begini, enggak. Negeri ini berlimpah susu madunya, jika Tuhan berkenan, nah ini, jika Tuhan berkenan kita akan menduduki negeri itu. Nah ini semangat Yosua, dia begitu optimismenya untuk sampai ke tanah terjanji. Karena itu Tuhan pilih dia, Tuhan tentukan bahwasanya Yosua engkau akan memimpin bangsa ini. Sini, lagi cari. Yosua akan memimpin bangsa ini. Nah, apa yang saya mau sampaikan, di ayat ini dikatakan, seorang pun, nah ini puji Tuhan. Kita baca, bisa diklik-klik lagi enggak? Klik ke bawahnya bisa enggak? Biar nyambung dulu, atau saya potong. Bisa enggak ke bawahnya? Butuh waktu? Yang ayat 6-nya, ini kan ayat 5, ayat 6 sampai 9. Enggak bisa? Oke, satu-satu kalau gitu. Mari kita baca dulu yang ini. 3, 2, 1. Stop dulu. Ya. Seorang pun tidak akan dapat bertahan. Jadi si Yosua diomongin sama Tuhan, seorang pun tidak dapat bertahan. Jadi dia dijanjikan nggak ada yang bisa ngelawan Yosua seumur hidupnya. Ini garansi janji Tuhan buat Yosua. Terus dia bilang lagi, aku menyertai Musa seperti aku menyertai. Jadi dia akan disertai. Kalau Yosua lihat, Yosua juga ikut Musa tuh bukan baru sekali, enggak, sejak dari Mesir dia nyebrang ke Laut Merah sampai mendekati tanah terjanji, Yosua udah ikut. Sehingga dia seperti aku menyertai Musa, ya kan? Demikianlah aku akan menyertai engkau. Dikatakan Tuhan, aku sertai nih, jangan takut jadinya gitu. Aku tidak akan, jangan takut aja, tapi ayo semangat gitu ya. Aku tidak akan biarkan engkau dan
tidak akan meninggalkan engkau. Jadi Tuhan janji sama ini. Lalu buat kita apa? Ini adalah suatu pernyataan iman, ya kan? Percaya nggak kalau Yosua menyertai, Tuhan menyertai Yosua? Buat kita nih ya, ini kenapa saya katakan pernyataan iman? Kalau kita nggak percaya, selesai gitu. Artinya selesai apa? Ya udahlah Tuhan, saya nggak mau, saya nggak percaya Tuhan menyertai saya, ya kan? Tapi ini adalah pernyataan iman kepada Yosua. Demikian juga kita pun sama menuju tanah terjanji. Masing-masing orang punya tanah terjanjinya beda-beda di dunia ini ya. Saya nggak ngomong pastilah kita sampai surga lah, ya kan? Tapi di dunia ini mungkin ibu, nanti saya kalau udah pensiun, udah tua, saya pengen tinggal di pegunungan atau pengen tinggal di pantai atau tinggal di cucu, itulah tanah terjanji Bapak Ibu. Wah belum bisa nih, saya belum bisa lepasin anak saya. Wah belum bisa nih, rumahnya belum jadi. Wah belum bisa. Belum sampai tanah terjanji. Dulu saya pikir saya juga udah sampai tanah terjanji ya gitu, artinya kita kan orang pilihan Tuhan udah sampai tanah terjanji dong, udah gini. Tapi enggak, tanah terjanji adalah kehidupan kita yang berlangsung terus, ya. Nah, di sini mau dikatakan kita harus punya iman. Nah, Bapak Ibu pernah tahu Yusuf enggak? Cerita Yusuf. Yusuf sang pemimpi, ya. Mungkin pernah dengar cerita Yusuf. Saya sedikit cerita nih, bagaimana kalau Tuhan ngomong ke Yosua begini, Yos, lu ntar jadi pemimpin gitu ya. Pasti Yosua juga bingung kali ya, termasuk Yusuf gitu ya. Yusuf, nanti kamu akan jadi orang nomor 2 di Mesir. Itu prosesnya berapa lama? Mungkin berpuluh tahun kali, ya kan? Bapak Ibu bisa bayangin nggak? Kalau Yusuf dikatakan, Sup, kau akan jadi orang nomor 2, tapi sebelum kau jadi orang nomor 2 di Mesir berkuasa penuh, ya kan, membagikan gandum-gandum, kamu akan dimasukkan ke sumur, kamu akan dijual, kamu akan difitnah oleh saudara-saudaramu. Kira-kira takut nggak sih Yusuf? Dijual, dimasukkan sumur, dijadikan budak. Terus abis jadikan budak, kamu naik sedikit deh, kamu enakan dikit hidupnya. Karena kamu bekerja di rumah Potifar, pegawai istananya Firaun, enak hidupmu sedikit. Tapi kemudian ada yang nggak enaknya, kamu akan dikejar-kejar istrinya Potifar. Dan saat itu kamu difitnah dan kamu masuk ke penjara. Kira-kira Bapak Ibu kalau dikasih tahu nih, dalam kehidupan kita kasih tahu nih, ntar lu bakal nggak enak di sini. Ketika kita ngejalaninya mungkin takut, abis ini gue mau ini. Lebih baik kita nggak tahu mana, mendingan kita jalanin, ya nggak? Bener nggak Bu? Kalau sekarang kasih tahu nih, Bu, besok Mbak Ibu jadi penguasa, jadi staf presiden, amin gitu ya. Tapi sebelumnya Bu, gitu, Ibu akan difitnah, di ngomongin jelek-jelek gitu ya, sampai akhirnya presiden turun tangan manggil Ibu, gitu. Nah. Pasti orang nggak mau. Yusuf pun mungkin ogah gitu ya. Tapi toh Tuhan menyertai Yusuf ketika peristiwa-peristiwa itu terjadi, sampai ketika setelah di penjara diceritain lagi kan dia akan menafsirkan mimpi pegawai istana, yang satunya tukang minuman, satunya pegawai pelayan, ya kan. Yang satu dibunuh, satu enggak, ya kan. Kamu nanti akan ditolong oleh mereka gitu. Tapi kan untuk sampai ke situ bayang di penjara, itu mana enak sih, ya kan? Baru sampai itu diangkat menjadi pegawai istana. Nah, demikian juga ini Yosua. Yosua cuma dikasih ujungnya doang nih. Kamu akan saya sertai. Kamu akan saya sertai. Kamu akan saya sertai seperti Musa dan tidak akan ditinggalkan dan tidak akan dibiarkan. Ya. Mantap enggak Bu? Jadi yang mau dikatakan situ adalah Bapak Ibu sekalian, kiranya penuh iman, penuh percaya, ya kan, seperti di PD ini. Waduh, datang ke PD ini ntar dapat apa ya? Ntar nggak dapat apa lah, jauh lagi ini. Nah itu godaan mulai ada tuh, ya kan? Si itu nggak ada lagi, teman saya nggak ada, ntar saya pulang bareng siapa gitu ya. Percayalah bahwasanya ketika Ibu hadir di PD ini pasti ada sesuatu yang Tuhan sampaikan, ya kan.
dalam setiap peristiwa yakinlah bahwasanya Tuhan akan menyampaikan sesuatu. Cuman kita nggak tahu apa gitu ya. Setelah pulang PD kadang-kadang saya pikir nih tadi apa ya firmannya? Oh itu, oh tadi saya ketemu sama si A, gunanya itu kali saya suruh ngomong itu kali. Mungkin firmannya nggak ketangkap dengan jelas, tapi ada orang yang saya ngomongin menjadi jelas gitu. Kita dipakai Tuhan yang kita mungkin belum tahu. Oke lanjut, bisa lanjut? Nah nih nomor 6 nih. Kuatkan hatimu dan teguhkan hatimu sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Lihat, Yosua diminta mimpin. Nah kalau kita, ini kan ceritanya Yosua ya. Kalau kita kira-kira mimpin apa Bapak Ibu? Apa? Mimpin rumah tangga. Paling susah mimpin apa? Waduh, nanti nggak ada yang jadi koordinator Bu. Jangan Bu, repot Bu ntar kan. Paling susah ada memimpin diri sendiri. Ya, bayangin, nih diri sendiri nih kita ngatur kan ya. Mau bangun, mau tidur kan kita ngatur. Tapi kadang-kadang godaannya banyak. Mau berangkat kerja, hujan. Mau berangkat ntar ngadepin urusan. Rasa males, rasa apa untuk tidak berangkat itu ada gitu ya. Ini yang namanya mimpin diri sendiri. Makanya pasti seperti Yosua. Tapi kan kita yakin lagi, saya katakan tadi kan. Yakin apa? Tuhan menyertai. Makanya saya bilang loh, tadi kok Yosua di awal saya katakan Tuhan berkenan, maka tanah terjanji akan kita dapat. Sama kita akan sampai tujuan apapun tujuan Bapak Ibu. Itu di rumah tangga, itu di PD, ya kan, akan tercapai dengan apa? Dengan Tuhan. Mesti mengandalkan Tuhan. Kalau hitung-hitung nih ya, ini kalau saya contohnya PD nih, kalau Ibu mau tanya, oke saya kasih contoh PD ya kan. Kita hitung-hitung, hari ini ya kita mau adain acara PD ada makan-makan, kan? PD saya suka makan-makan, soalnya orangnya lapar semua. Bukan karena pulang kerja, karena kalau di sini kan deket makan gitu. PD saya kan jauh masuk ke tempat, sehingga kadang-kadang orang harus lapar. Dan di kami selalu adakan acara itu setiap minggu keempat, sehingga setiap minggu 4 rame, nggak tahu rame makan apa nggak jelas saya. Yang pusing apa? Akal kita mulai pusing nih, berapa yang datang ya? Nyediain konsumsi 100, nyediain konsumsi 120, kelebihan kan, kalau kelebihan dibuang sayang, terus mau dibagi-bagi ntar ada yang protes, kok lu bagi-bagi dia, nih enggak. Nah kan ada cerita lagi kan. Itulah yang mengandalkan diri sendiri. Nah kadang-kadang kita harus berhikmat pada Tuhan. Tuhan kira-kira berapa nih yang kita mau sini. Oh ya kirain 100 dah. Kalau lebih gimana? Kalau lebih kita jual kepada para donatur. Kan donatur itu kan lu yang beli ya, sisanya nih sisa 20 ya lu beli ya, nih 20 dah, kelar, beres. Kalau di PD saya seperti itu. Apa yang mau saya sampaikan? Artinya kita perlu berhikmat pada Tuhan untuk setiap peristiwa gitu. Di sini dikatakan bahwasanya memiliki negeri yang kujanjikan. Apa sih? PD ini mau dibuat rame. Yes gitu ya. PD saya suka juga gitu. Ini kalau cerita PD. Kalau cerita rumah tangga juga sama. Ya kan? Anak kita nih, aduh nih, udah dilesin nggak mudeng-mudeng ya kan. Kesel nih kan. Yang jadi hidup lama kembali ya kan, marah-marah gitu kan sekarang udah nggak boleh. Kita harus hidup baru, makin bertumbuh, nggak boleh marah-marah, harus dekat dengan Tuhan, sehingga caranya harus beda gitu kan. Nah kita kan berdoa dong, Tuhan tolong anak saya ini, kenapa dia di ini, masa sih nggak ada jalan keluarnya, biar Tuhan yang ambil alih. Kita action, kita action apa, dengan misalnya ngomong, dengan misalnya kamu coba cari kegiatan ini deh, jangan itu gitu. Inilah salah satu cara ya. Lanjut bisa nggak? Lanjut. Nah, nih di sini dikatakan nih, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Ini ada kata kedua nih ya, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ini bicara soal apa? Ini bicara soal hati kekuatan kita harus bersungguh-sungguh. Ini mau nggak mau itu membawa kita gitu ya. Untuk apa? Untuk supaya kita terlibat gitu. Kalau kitanya enggak ya udah. Makanya saya tadi judulnya kan, aku mau nggak sekarang? Startnya aja niat nggak sih, kalau bahasa apa ya, bahasa sehari-harinya, niat nggak sih? Wah udah nggak niat, nah itu mesti dibenerin lagi kalau nggak niat gitu. Sebenarnya kita setiap apa ya, kalau setiap yang sudah dibaptis punya kewajiban itu untuk pelayanan loh.
Tapi kita kan enggak, gereja Katolik nggak ada yang jelasin soalnya. Jadi ya udah, baptis jadi setiap minggu saya gereja udah kelar gitu. Padahal enggak sampai di situ loh. Dan pelayanan enggak terbatas harus PD enggak. Di rumah tangga harus gimana gitu, enggak jadi lepas gitu aja. Nah itu di sesi pertumbuhan. Oke, lanjut lagi. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Lihat, bertindaklah hati-hati. Jadi kita tetap pakai aturan gitu. Ini kalau saya contohin PD lagi. Bapak Ibu sekalian, biar PD rame, ya kan. Ini seharusnya saya akuin enggak problemnya di PD saya juga yang itu mesti dibuat rame gitu. Gimana orang supaya datang? Sehingga kebetulan istri saya termasuk salah satu pengurus gitu ya. Saya pun juga pengurus tapi bukan pengurus inti. Saya cuman udah lengser lah gitu kan, gantian. Gimana cara buat rame? Sehingga kita punya patokan gini. Setiap orang yang pulang PD harus berkesan mendapatkan sesuatu. Entah apapun itu. Berkesan misalnya nih ya, kalau dari khotbahnya dia ngedapet karena khotbahnya berat, karena yang nyampainya kecepatan, karena dianya punya keterbatasan sehingga nangkepnya nggak jelas. Paling tidak dia datang pasti ingat apa sesuatu. Entah itu dari makanannya, entah itu dari pertemanannya. Enak lu PD itu, gue disambut, gue punya temen ini. Gue bisa jadi tim nggak gitu? Saya bilang, tar dulu, jangan kecepatan, saya bilang gitu. Masa baru ikut hadir langsung jadi tim nggak? Sabar, gitu. Ikutnya dulu PD dulu, ya. Apa yang mau saya sampaikan? Sehingga kita mulai berpikir, oh iya. Kan nih dikatakan, hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Ada aturan, PD itu kayak gini toh. Jadi PD-nya kita nggak utik-utik, ya kan? Tetap ada pujian, tetap ada firman. Tapi di buntutnya, entah kita kasih makan-makan atau kita kasih perlombaan seperti 17 Agustus. Rame itu, hadiahnya jangan susah-susah. Istri saya waktu mikir, hadiahnya apa ya, donatur masa kita todong terus nih ya. Para orang yang punya duit nih mesti kita todong hadiah-hadiah terus repot ya. Ulang tahun ditodong, Natal ditodong, terus kalau fellowship ditodong, hampir ditodong ketawa. Kan dia juga mau gerah dong, gua nggak ikut aja PD. Enggak, hadiahnya gampang aja. Pakai pisang gitu, hadiah kita kasih pisang. Ini kan perlombaan makan pisang, hadiahnya pisang. Perlombaan makan kue, biskuit. Rame PD rame, sehingga mereka waktu pulang PD mereka cerita, waduh seru begini nih, itulah yang mereka dapat. Ya nggak apa-apa, mereka dapat itu. Firmannya, firmannya tadi itu minggu depan datang lagi, mereka akan mau. Karena apa? Mereka merasakan suatu keakraban, mereka merasakan suatu keintiman. Itu kalau contohnya PD ya. Maaf nih, saya cuma bagi sharing aja karena setiap PD boleh untuk mengadakan memodifikasi, tapi tetap nih PD-nya tetap ada pujian, penyembahan, tetap. Enggak diubah. Bahkan kalau kita ada talk show, jadi kan kalau ngomong satu arah gini kan, tuh tadi ngomong apa, gua ada yang nggak mudeng tadi tuh ngomong apa sih? Kalau talk show kan boleh nanya, ada hostnya, ada moderatornya yang nanya, sehingga kita supaya berganti. Atau bisa juga pembicaranya dua, ya kan, tanya jawab atau gantian nerangin, supaya yang di sini nggak bosen. Ini kalau lagi balik contohnya PD, ya kan. Waduh kalau datengin pembicaranya dua repot. Enggak, dari Bapak Ibu sekalian yang kalau mau ini bisa kan untuk mewartakan yang ringan-ringan aja. Satu pembicara, kemudian satunya dari Bapak Ibu sekalian untuk bisa ini. Salah satunya seperti itu. Balik lagi yang terang, aturannya enggak. Nah nih, janganlah menyimpang ke kanan atau kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Nah ini godaannya di sini. Ketika kita mau semangat-semangat nih, ada godaan enggak? Ada yang nggak seneng malahan. Kenapa dia yang tampil bukan gua? Kan gua lebih ngerti. Nah, kan jadi repot. Udah kompak ya. Ini bagian nih yang merasa nggak diajak, mulai. Kalau gitu gua bisa. Kenapa lu nggak bilang dari tadi? Nah, kan jadi buntutnya jadi nggak enak. Nah, tapi kita nggak tergoda, kita terbicara, oke nanti giliran, kita buat giliran, sehingga di PD saya dibuat giliran, oke ntar kita ada talk show, kita ada ini, itu dibuat giliran. Nah, apa yang mau saya sampaikan? Seperti Yosua pun ngadepin sama gitu ya, dia berbeban berat sekali ketika harus membawa bangsa ini, dia stres ini, tapi dia nggak harus berhenti gitu. Dia kalau lihat tadi seperti hambaku Musa, dia mulai stres lagi. Apa yang bikin stres seperti hambaku Musa? Yosua ngelihat Musa ngebelah Laut Merah. Dia lihat Musa mendatangkan tulah.
bisa nggak saya? Demikian juga kita, ketika kita lihat, waduh PD lain bisa buat itu ya, bisa nggak di PD saya ya? Atau waduh teman saya bisa pergi ke sana, bisa nggak saya ya? Nah itu kita ragu-ragu jadinya, aduh ini dikatakan, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, ya kan? Kita jangan tergoda, kita udah tujuannya pasti. Sehingga itu yang kita jalanin. Kan namanya kalau perlombaan balap karung, ayo gitu, bukannya berhenti gitu. Mana yang sponsor saya? Enggak kan? Langsung maju terus. Jangan tergoda mengatakan, waduh karung saya kedodoran. No, jalan terus. Ini yang saya sampaikan Bapak Ibu, bagaimana kita harus tetap bersemangat, percaya bahwasanya Tuhan menyertai. Lanjut. Nah, janganlah engkau memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan Nah ini, memperkatakan kitab Taurat tadi waktu di setelah penyembahan ya, ada yang ngomong soal perkatakan ya. Inilah yang gitu, supaya kita ngerti perkatakan kitab Taurat ini, ya kan. Nah ini yang orang suka bingung, perkatakan kitab Taurat ini gimana ya? Bapak Ibu sekalian, saya mau sharing ya. Saya waktu itu lupa naruh barang. Kan kita kalau dua santo apa tuh ya yang pencari, saya lupa tuh. Apa? Antonius kan. Kelamaan Bu. Jawabannya kuncinya mau dipakai hari ini. Tuhan tolong, saya perkatakan gitu. Salah satu ayatnya saya perkatakan adalah carilah maka aku akan mendapat, ketuklah pintu akan terbuka. Saya perkatakan gitu ya. Ada hikmat loh tulisan. Waktu saya begitu, Pak Robert kuncinya mana? Waduh, stres saya langsung, kuncinya mana? Lupa, blank sama sekali. Waktu saya kerja di bank, kunci brankas bank, itu kalau nggak diambil, bagaimana orang ngambil duit ntar, terus stres banget. Sebentar, waduh saya mesti doa, Tuhan tolong ini kenapa jadi lupa nih saya taruh di mana gitu ya. Ketika saya berdoa, saya serahkan, serahkan segala permasalahan kepada Tuhan. Ketika kita udah mentok ya kan, kita punya keterbatasan, kita tahu dan Tuhan begitu baik ya kan. Saya bilang Tuhan tolong nih saya perkatakan kata-kata yang di Alkitab ya kan, apapun gitu kan. Nah langsung kebayang tuh, ternyata ada di situ. Tadi rasanya udah saya lihat tuh nggak ada di situ ya. Saya penasaran kan, ketika saya buka mata saya samperin tuh kotak itu. Ada belum tuh. Kok tadi nggak ada ya? Mending ada yang ngumpetin. Tapi itulah saya katakan, makanya perkatakanlah kata-kata di Alkitab. Yakinlah gitu ya. Seperti ini ya. Rohku lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Ketika saya menghadapi orang yang kerasukan, nih mulai ngamuk gitu kan. Didoain ngamuk, saya takut ketonjokan karena dia kan nggak bisa dipegang, dia berontak begitu. Saya udah jarak jauh aja gitu. Tapi supaya iman saya nggak luntur, nggak ini, ya kan. Saya perkatakan roh yang ada dalamku lebih besar, roh yang ada dalamku lebih besar. Saya percaya diri untuk mendoakan, ya kan. Kalau nggak, saya takutnya bukan soal rohnya, saya takut ketika SHDR terjadi, begitu doa nggak usah jauh-jauh, mungkin orang itu memang pakai aji-aji ya kan, langsung berontak begitu. Saya bilang, Tuhan ini dia nih yang gini, masa saya panitianya jadi kabur ya Mas. Saya harus menambah iman saya, harus punya percaya saya gitu kan. Nah saya perkatakan kitab Taurat, ya kan, bukan kitab Taurat, saya perkatakan kata-kata yang dalam Alkitab. Roh Tuhan lebih besar, yang ada padaku lebih besar, roh Tuhan yang ada padaku lebih besar. Nah Bapak Ibu, ini sharing saya yang saya bukan mengada-ngada, enggak. Sewaktu itu benar, kalau saya mulai ini ya, saya mulai perkatakan kitab Taurat ya kan. Demikian juga untuk menguatkan hati ketika saya mengalami pelayanan ya kan. Banyak nih, saya waktu itu masih baru pertama kali ikut pelayanan. Ketika itu saya suruh bersihin ruangan ya kan. Saya mah disuruh mau aja, namanya niat ya kan, Tuhan saya mau ya kan. Saya lihat senior saya nih yang udah ini, malah ngobrol-ngobrol bukan bantuin. Kesel saya langsung ke itu. Saya bilang nih, saya mau protes nih. Kok lu nggak bantuin sih begitu ya? Kalau orang mau gitu ya. Tapi ketika saya tetap jalankan itu, seolah-olah ada suara yang terdengar, ya kan? Karena sering baca saya gitu ya kan. Perbuatlah sesuatu seperti untuk Tuhan gitu.
Soalnya iya ya, yang saya perlakukan walaupun saya mengambil sampah ini, saya perbuat bukan untuk senior saya, bukan untuk teman-teman saya, tapi untuk Tuhan. Sehingga saat itu saya reda dan saya nangis saat itu. Karena aduh, pada saat itu juga loh, saya nggak, saya jadi semangat lagi nih, balik lagi kan, ini kan urusannya supaya kita semangat, aku mau Tuhan, aku mau untuk melakukan seperti yang Kau mau Tuhan, bukan seperti yang aku mau. Kalau aku mau nih kadang-kadang pikirannya aneh-aneh. Nah, di sini dikatakan supaya segala tertulis dalamnya, sebab dengan perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Siapa yang nggak mau beruntung, ya kan? Jangan dikatakan untung bagaimana, tapi dikatakan kita akan berhasil apa? Mengatasi ini loh, mengatasi yang saya katakan damai sejahtera. Coba kalau saya misalnya nggak inget kata-kata di Alkitab, mungkin langsung saya akan marah dan hajar. Iya bener Bu, wah kalau zaman dulu ya hajar Bu, sekarang nggak boleh. Ketika anak saya loncat-loncatan, kalau cucu saya loncat-loncatan di ini, saya dulu mungkin saya akan, weh jangan naik gitu ya, itu dulu. Tapi setelah mengenal Tuhan, saya udah kenal Tuhan, nggak boleh teriak-teriak seperti itu. Satu, saya capek, kedua cucu saya tetap ngelawan gitu, sini. Tetap kita harus perlakukan seperti yang Tuhan mau, kan nggak, Tuhan nggak ngajarin gigi ganti gigi lagi, malah kau perlu ini, ya lu naik sono sekalian, ayo terus. Saya ramein sekalian. Bapak Ibu sekalian, lanjut siapa? Ya. Nah ini dikatakan lagi nih, bukankah aku perintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Dalam perjalanan kita, kadang-kadang nih udah mau semangat nih ya, udah mau ngapain lah, urusan rumah tangga, urusan apapun. Ingat apa? Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya, apa sih kecut dan tawar hati? Ini luka-luka lama. Kadang-kadang ingat, lu doain dia ya, mulai ingat nih. Dulu dia ngerjain gua, dulu, Nah, itu nggak boleh gitu ya. Jangan, kita harus maju terus. Kita jangan hitung-hitungan dengan, ntar kenapa enggak. Kita harus tetap jalan ke depan dengan apa? Dengan maksud supaya kita enggak terganggu. Ini bukan jangan kecut dan taruh hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya kan? Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita mulai bersemangat, ingat Tuhan, ya kan? Engkau nyerah, ingat Tuhan, saya udah sampai sini, biar Tuhan yang kerja gitu ya. Ini Tuhan yang setelah saya lakukan, selanjutnya bagianmu gitu ya. Ketika saya mendoakan orang, ya kan saya nggak bisa bilang, Bu saya udah doain gitu ya. Mana saya belum berasa nih, gimana ya. Waktu itu saya doain orang buta gitu ya. Saya sendiri waktu orang buta tuh iman saya belum sebesar gitu. Ketika saya doain, dia tetap merem kan. Ketika, Pak kok nggak ada perubahan gitu ya, mungkin seperti di Alkitab kali ya, Tuhan Yesus doain langsung melek gitu ya. Saya doain kan iman saya mungkin belum sampai situ kali, sehingga sabarlah sebelum gitu ya kan. Saya kalau doain orang sakit jantung, saya yakin bisa sembuh gitu ya, bisa ini. Tapi begitu orang buta gitu, iman saya ya kan, walaupun senior saya yang lain katakan, Pak Robert, ayo jangan, kan kerja kan bukan kamu yang nyembuhin, Tuhan kan. Iya tapi kan dia nanyanya ke saya, gitu. Kok belum sembuh gitu, nggak ngelihat mata gue. Ya mungkin Tuhan punya rencana kali, nggak ngelihatnya hari ini, mungkin ngelihat dengan cara lain. Oh iya, nah itu yang kata-kata itu yang harus tetap kita harus sampaikan untuk menyemangati mereka. Yang kadang-kadang kan ketika ikut KRK kan maunya kan, yang sembuh, yang sakit, yang lumpuh berjalan ini kan banyak. Ya yang mati dibangkit ada gitu ya. Nah kan nggak semua orang mengalami saat itu seperti itu gitu, mungkin butuh proses ya kan. Nah itu kadang-kadang orang kan imannya iman dia, bukan iman saya kan cuma membantu aja. Iman si sakit itulah yang menyembuhkan. Kalau Tuhan Yesus kan berkali bilang imanmu yang menyelamatkan engkau, bukan si pendoanya atau si pengantar yang di rumah itu yang diusungkan itu kan cuma nganterin doang. Yang imannya si sakit itu yang memberikan penyembuhan. Kemanapun kau pergi, nah ini kita harus yakin bahwasanya Tuhan menyertai kemana kita pergi. Lanjut. Nah ini, hadapilah semua itu jangan masalah ya. Kita harus berpikir positif. Itu jadi tantangan gitu ya. Bedanya masalah sama tantangan apa? Sama di depan kita juga.
gitu. Cuman kalau masalah, aduh, aslinya urusnya banyak gitu. Kalau tantangan kita kayak berperang gitu, ayo kita bisa gitu. Lanjut. Nah ini, Yosua waktu terima itu dia harusnya ada beban berat itu, bisa nggak ya, bisa nggak ya. Saya katakan tadi bahwasanya itu adalah langkah iman Bapak Ibu sekalian. Tuhan tahu ketika peristiwa itu terjadi dan Tuhan sampaikan itu, bahwasanya kalau ibu jalanin di depan ada yang rencana indah gitu. Itu maksudnya. Jadi jangan langsung lihat, aduh bebannya berat banget, bisa nggak gue ya, bisa nggak ya, bisa ngumpulin nggak ya, bisa nolongin anak saya nggak, bisa sembuhin anak saya nggak gitu ya. Tapi yakinlah bahwasanya itu adalah proses gitu. Lanjut. Nah jangan sampai bengong begini nih. Sebenarnya tadi kalau jalan saya mau pakai cerita tapi kan loncat-loncat. Ini ke gambar ini kan, cuman mikir dong. Apa yang kita dapat kalau mikir doang gitu ya? Kan nggak dapat apa-apa gitu. Maju terus ya kan. Tuhan begitu menjanjikan, Tuhan begitu menyemangati, Tuhan mengatakan bisa. Ayo kok kalau pilihan bisa gitu ya. Dan satu lagi ada hal yang saya mau sampaikan perihal melayani. Wah Pak, saya mau melayani supaya upahmu besar di surga. Nah ini, kan kadang-kadang kita melayani cari upah ya. Hendaknya image itu disingkirin ya, diganti dengan supaya kita nggak teruban nih. Kok teruban apa? Kok nggak ada ini? Tuhan, saya udah ngelayanin kok hasilnya gue bokek terus nih. Nah kan jadi beban buat kita kan. Kita menunggu ya entar di surga kali. Enggak, pelayanan itu sekarang ini untuk apa? Untuk membalas kebaikan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Jadi apapun yang Bapak Ibu perbuat, entah itu di rumah, entah itu di PD, entah itu di gereja, itu untuk membalas kebaikan Tuhan. Jadi kita nggak teruban, Tuhan kau udah kasih duluan kok. Kita harus berpikir bahwasanya apa yang kita lakukan, entah itu pemanduan, entah itu jagain anak segala macam, itu untuk membalas kebaikan Tuhan. Bukan untuk apa? Supaya upah kita besar di surga. Ntar Tuhan nanya loh, aku tidak mengenal engkau. Kan ada ayatnya gitu ya. Karena kita mulai hitung-hitungan, jangan hitungan sama Tuhan. Saya mau sampaikan apa? Jangan hitungan sama Tuhan dalam hal pelayanan. Jangan hitungan sama Tuhan dalam hal ketika kita berbuat baik. Itu adalah untuk membalas kebaikan Tuhan. Ya jadi kita enteng kan. Perkara kita dapat berkat kemudian ya puji Tuhan. Tapi kalau enggak, ya memang saya bukan cari itu, bukan utama saya cari itu. Saya seneng kok. Dulu waktu saya belum kenal saya belum bertobat katakan gitu. Saya kalau lihat di gereja ya, saya pulang jam 10 malam gitu, saya lihat ya. Itu koster ngapain ya, atau ada orang yang masih rapi-rapiin apalagi jelang Natal atau jelang itu. Itu bayarannya berapa tuh gitu ya. Apa untungnya gitu ya. Saya suka bertanya gitu ya. Tapi ketika saya mulai terlibat, ketika saya mulai iya sebenarnya sih bukan soal untung, seneng aja sih, bukan seneng gimana, sukacitanya nggak bisa dibayangkan gitu ya. Bapak Ibu sekalian, apa yang mau saya sampaikan? Saya sampaikan adalah satu, untuk bersemangat kita perlu tahu sasaran kita apa. Lanjut. Kita perlu tahu sasaran kita apa. Tanah terjanji kita apa sih? Kalau kita tahu ya mau ngapain ya, gue datang ke PD juga nggak tahu mau ngapain. Coba diingat-ingat, direnungin dulu. Oh iya, waktu itu saya datang ke PD, saya merasakan saya berjumpa dengan hadirat Tuhan. Saya merasakan kebaikan teman-teman. Saya didoain sama teman-teman. Kemudian saya punya hubungan baik dengan teman. Puji Tuhan lagi kalau ternyata terjadi hubungan bisnis yang saling menguntungkan. Kita nggak tahu, ya kan? Sasarannya apa? Kedua, lanjut. Nah ini. Itu kan seperti kayak perlombaan tadi, itu akan menjadi motivasi kita. Oh iya, saya harus bisa untuk tetap hadir, saya harus bisa untuk tetap berbuat baik. Oh saya harus bisa untuk tetap menyediakan waktu untuk Tuhan. Entah itu berdoa, entah itu melakukan syukur yang bisa melakukan pujian dan penyembahan, ya kan? Entah itu menyapa pada sesama. Ini yang dikatakan motivasi. Ini yang supaya kita tetap bersemangat. Kemudian yang ketiga nih, dengan hati ya. Nah saya suka bilang, apa bedanya lagu-lagu pop yang kita dengar dengan lagu-lagu yang rohani, ya kan? Bedanya kalau menyanyikan dengan hati, Anda bisa nangis, ya kan? Bisa begitu terharu. Kalau yang nyanyi biasa aja gitu, bukan soal suaranya falas enggak, saya enggak nyalain. Suara boleh falas boleh apa, tapi kalau itu dinyanyikan dengan hati itu bisa menyentuh.
itu bisa membawa kita masuk hadiratnya lebih dalam lagi. Ya kan? Kalau penyanyi misalnya tadi apa lagunya? Tuhan aku, kalau di Tuhan aku rindu. Kalau dengan lewat aja. Tapi kalau bisa dirasakan nyanyikan dengan hati, itu kerinduan itu dijawab Tuhan. Bagaimana Tuhan mendekat, bagaimana Tuhan bisa memberikan keteduhan. Makanya bagi yang suka muji, suka dengar lagu-lagu rohani, itu bisa membawa membawa semangat. Bisa saya sebelum pelayanan selalu di mobil kan pasti saya nunggu ini kan, saya selalu setel lagu penyembahan supaya roh saya terbiasa. Dan kemudian supaya bertumbuh. Supaya bertumbuh supaya kita mulai meninggalkan hidup lama kita. Hidup lama kita apa sih? Saya nggak bisa bilang marah-marah enggak. Saya hanya bisa bilang yang menjauhkan kita dengan Tuhan itulah hidup lama kita. Dulu kan kita suka yang bukan dugem jelek ya, enggak. Kiranya dugem itu bisa dialihkan waktunya gitu. Bukan nonton drakor jelek, saya juga suka drakor ya, suka film gitu ya. Tapi kalau misalnya ada waktu yang lebih yang bisa untuk untuk bisa lebih dekat dengan Tuhan, lakukanlah itu. Lanjut. Nah ini di Kolose 2:3, apapun yang kamu buat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Makanya ini menjadi ayat saya juga. Lanjut. Oh ya, yang penting bertekun dalam doa. Tadi sasaran udah, motivasi udah, memberikan dengan hati sudah, supaya kita bertumbuh sudah. Satu lagi harus bertekun dalam doa. Mau nggak mau harus doa Bapak Ibu sekalian. Jangan lepas dari doa. Aduh nggak sempat Pak, sempatkan waktu. Saya waktu itu juga terhalang dengan ini, ketika itu saya janji dengan Tuhan. Tuhan, saya mau ketika Tuhan bangunkan saya doa. Bangun jam 4 Tuhan, kan katanya kalau jam 4 doanya jos ya. Bukan jos sebenarnya, sepi tempatnya. Paling bersaing dengan dengan masjid ya. Dengan dengan yang masjid untuk doa kan. Tahu jam 4 kan. Enggak tahu dah saya. Saya bukan kita bersaing enggak. Tapi itulah waktu doa yang tepat dan Tuhan kasih. Makanya saya enggak minta Bapak Ibu doa jam 4 enggak, tapi mintalah, Tuhan saya mau berdoa, sediakan waktu Tuhan. Pasti Tuhan kasih. Saya berkali-kali, hampir setiap saat Tuhan saya mau doa, saya mau sebelum tidur saya minta buat besok pagi, Tuhan kasih. Lanjut. Nah ini di Lukas 19, aku berkata kepada setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga yang apa padanya. Maksudnya apa? Ketika Bapak Ibu punya waktu, berilah waktu itu. Ini enggak melulu soal materi ya, ini kan diceritakan soal yang 1 talenta. Ketika itu Tuhan tarik talenta-talenta yang ada. Jadi ketika Ibu punya kesempatan, ketika Bapak Ibu punya ide, ketika Bapak Ibu punya ini, nyatakan gitu ya. Sehingga itu bisa menyemangati teman-teman semuanya. Baru kemarin saya dengar ada satu khotbah yang mengatakan bahwasanya ketika orang lumpuh itu digotong oleh 4 orang yang turun, ya, itu firman itu sering saya dengar. Tapi ketika itu si pengkhotbah bisa bilang, yang begini belum pernah kita lihat. Waktu itu saya sedikit terlewat dengan kata-kata itu. Tapi si pembawa renungan itu mengatakan, yang begini ini maksudnya apa sih? Artinya si orang-orang yang di sekitar si sakit menolong. Nah orang lain yang pengen lihat yang bagus-bagus kan. Waduh lihat mujizat itu kan. Itu yang bisa menyembuhkan si sakit. Kita pun bisa berada dalam situasi seperti itu, ketika kita melihat, kita pengennya kan orang-orang seneng kan, demikian juga waktu peristiwa itu terjadi, kita pengen orang-orang seneng. Satu kesaksian saya soal penyemangatan, waktu itu saya pernah tahu ada KRK Karis nggak di sini, yang di MGK yang terakhir, tanggal Oktober ya nggak salah. Saya istri saya ngajak saya nih, saya kalau namanya KRK udah males, Bapak Ibu, kenapa? Pasti saya duduknya belakang, kan ribuan orang ya, gimana ya Tuhan? Terus teman saya bilang gini, Bet tolongin gua, ini biar banyak yang datang, ya kan, lu beli kartisnya. Iyalah, istri saya bilang, udah beliin kartisnya, tinggal kita datang. Terus kemudian pada hari kurang berapa hari, bilang, kita mau ngapain sih, bilang gitu.
kan mendingan enak di rumah gitu nih, males, gue udah KRK dapat apa sih ya, saya bilang saya nggak dapat apa-apa kok. Berkali-kali saya ikut KRK, saya pasti duduknya di belakang, ya kan? Karena apa? Karena nggak mungkin saya duduk depan karena itu udah VIP. Dan kemudian datangnya pasti nggak ngeda duluan dong, kalau duluan berapa jam sebelumnya, saya nggak mau. Pasti datangnya udah pas-pasan, nah jatuhnya belakang. Tapi Tuhan punya rencana buat saya, ketika itu udah lu ikut aja dah. Saya berangkat Bapak Ibu sekalian, ya namanya nyopirin ya, Pak ya, nyopirin istri Pak. Sopirin kemudian, aduh ini MGK, pas saya udah bayangin MGK parkir di atas muter-muter gini saya suka pusing gitu ya. Parkir di bawah dah. Nah parkir di bawah, naik ke atas, rame. Mungkin bagi yang ikut, oh nih ada apa ya, ada sesinya untuk karis dan sebagainya gitu ya. Saya waktu ikut, ya ini udah pernah dengar, saya juga dengan temen ini rada sombong ini, yang ini udah nih yang buat dasar kali dulu ya denger, ya udahlah. Saya bilang saya ikut ya, saya pengen tahu lagunya buat saya semangat iya gitu ya, tapi begitu khotbahnya ya ini dia cuma cerita soal khotbahnya, buat saya nggak penting itu. Tapi yang terjadi berikutnya ketika KRK itu mulai jadi, nah ini. Nah kalau Tuhan punya rencana, saya udah duduk belakang nih ya, nah, istri saya bilang, kita di mana? Di sini aja lah. Ke depan udah yang punya, sini yang kosong tinggal di belakang, telat. Ini kalau golongan telat. Rupanya Tuhan punya rencana, ternyata panitianya adalah teman saya, ya kan. Ke depan, tengah, ini udah gua tap buat tamu. Puji Tuhan, maju ke tengah, ya kan. Rupanya yang jadi panitia itu baru tingkat panitia biasa. Ternyata ada yang pengarah acara. Dia bilang, lu ke depan aja deh. Ke depan, bilang gitu. Itu yang depan, paling depan. Ya kalau ini jajaran depan, saya suruh ke depan. Bilang gitu, jangan. Ini mah biasanya romo-romo sama para petinggi. Iya, VIP semuanya, saya mah enggak ini. Enggak ada orang, duduk. Tapi saya pilih yang kedua, saya nggak mau yang depan lah. Saya pikir, janganlah yang dua aja yang belakang, saya bilang gitu ya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Apa yang mau saya sampaikan? Ketika saya mengikuti KRK itu nggak pernah saya bayangkan bahwasanya KRK itu demikian menyemangati saya, ya kan, dengan pujiannya. Lagunya saya nggak bisa, ya kan, makanya saya suka kasih tahu teman-teman ganti lagu baru. Tapi ntar nggak ada yang bisa nyanyi, enggak. Kalau pemujinya bisa, nanti yang ini ikut, ya kan. Artinya apa? Saya begitu tersemangati dengan lagu-lagu yang saya nggak ngerti, entah pokoknya tepuk tangan, iya, saya semangat gitu. Lalu ketika Suster Bridgemaker mulai berkhotbah, ya kan, perempuan ketika brother Padre Pablo yang bicara, saya biasa-biasa aja, dialah ini nggak dapat sentuhan gitu ya. Saya dapat sentuhan ketika Romo Steve mulai mimpin pujian. Saya dapat sentuhan lagi ketika Padre Pablo angkat hosti, angkat apa namanya, bukan monstran. Saya dulu kalau angkat monstran ya, jarang saya tersentuh. Entah gimana itu belum diangkat, saya karena saya di depan ya, saya udah nangis duluan. Saya bilang, nih kenapa gue begini? Saya rasakan itu luar biasa sekali. Sehingga saya bagikan ke teman-teman, kenapa lu gak hadir, sayang sekali ya kan. Ya mungkin karena kebetulan saya di depan, tapi saya yakin di belakang juga kebagian gitu ya. Yang saya nggak bayangkan, saya pikir, ini cuman angkat monstran, udah tarik ke Romo Yohanes atau kemana gitu ya. Tapi yang itu luar biasa sekali. Ya kan, saya belum pernah mengalami begitu terharunya saya sampai saya nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Itu saya sampai tanya kepada panitia, ini Padre Pablo doa dulu atau gimana sih, pakai ilmu apa nih ya, doanya kenceng banget pasti, doa puasanya kenceng ya. Mungkin timnya juga doa, saya yakin. Tapi apa yang mau saya sampaikan, setelah itu saya begitu semangat gitu ya. Sehingga saya ceritakan ke teman-teman, bahwasanya ayo ketika KRK, you datang, you pasti dapat sesuatu. Ya kan, kadang kita lihat KRK duduk belakang gitu ya, karena keterbatasan kita duduk belakang, kita nggak ada apa-apa. Tapi yakinlah kalau Tuhan mau kasih, Anda bisa dapat sesuatu untuk bisa duduk depan. Ya Bapak Ibu sekalian, saya sungguh-sungguh menyatakan, ayo bangkitan rohani terus. Kan itu Paulus menyatakan, meminta kita untuk selalu pencurahan Roh Kudus, selalu ini. Untuk apa? Supaya kita tersemangati. Paulus yang bilang, bukan saya. Ya kan, dia bilang, Pak Endi juga cerita dari BPK bilang, ayo semua PD adakan pencurahan Roh Kudus, ya kan? Supaya apa? Supaya semua orang merasakan gitu ya. Nah ini yang perlu kita bagikan, jangan sampai seneng-senengnya itu kita sendiri gitu ya. Bapak Ibu sekalian, yang mau saya sampaikan adalah sasarannya sudah jelas, motivasinya jelas,
berikan dengan hati supaya kita bertumbuh dan bertekun dalam doa. Dan itu waktu itu saya dapat bukan saya karena saya mau sendiri, tapi saya doa. Tuhan mau apa sih, saya terserah Tuhan, saya datanglah, bilang gitulah. Tapi Tuhan berikan yang terbaik dengan, saya sampai bilang sama teman saya, wah untung ada lo, bilang gitu. Gue ke Tuhan utus lo kali ya untuk geret saya ke depan. Dan itu nggak satu orang gitu, satu grup saya dapat di depan. Dan ya itu karena pertemanan sih, harus diakuin. Kalau nggak bisa dapat VVIP. Karena saya nggak tahu kenapa VVIP kan nggak ada. Waktu beli kartis nggak ditunjuk VVIP-nya kok. Tapi ternyata karena ini kosong kok, pasti kosong. Yuk duduk sini dah. Gitu. Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri dengan doa sehingga bisa kita katakan, aku mau Tuhan. Mari kita satukan hati, Bapa, Putra, Roh Kudus, amin. Bapa dalam surga, kami bersyukur padamu Tuhan, kalau pada malam hari ini Tuhan, kami bisa mendengarkan firman-Mu bagaimana Yosua menghadapi masalah dan bagaimana Engkau Tuhan menguatkan kami Tuhan untuk bisa berjalan sehingga sampai pada tanah terjanji Tuhan. Dengan semangat yang baru seperti yang Kau berikan pada Yosua Tuhan, penyertaan-Mu luar biasa buat kami Tuhan. Kau tidak akan pernah membiarkan atau sekali-sekali meninggalkan kami Tuhan. Kami percaya itu dan biarlah iman kami bertumbuh Tuhan, dan kami mau Tuhan. Kami mau melakukan seperti yang Kau suruhkan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau pasti memberikan yang terbaik dan terindah buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pada malam hari ini Tuhan, firman-Mu sudah selesai kami sampaikan Tuhan. Biarlah Tuhan untuk PD ini Kau berkati Tuhan, sehingga semakin banyak orang datang mendengarkan firman-Mu melalui PD Tuasbio ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan Kau juga berkati pengurusnya Tuhan, sehingga mereka tetap bersemangat Tuhan dalam melayani Engkau Tuhan. Sekali lagi Tuhan, dalam melayani Engkau Tuhan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan, dan Engkau terus Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, semua ini kami naikkan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa, Putra, Roh Kudus, amin. Saya kembali. Terima kasih Pak Robert Budiarto atas firman yang disampaikan. Semoga sepulang dari sini kita semuanya mau melayani dengan baik. Amin. Berkat Tuhan begitu besar bagi kita. Berkat Tuhan begitu besar bagi kita anak-anaknya. Saatnya kita saat ini mau mempersembahkan sebagian dari jeripaya kita. Kita berikan persembahan yang terbaik. Sampai dalam mempersiapkan segala sesuatunya, mari kita iringi dengan satu pujian. Tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirman-Nya pasti akan digenapi. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala,
saya, Yesus cinta saya. Amin. Terima kasih ya Bapak atas segala kebaikan-Mu. Terima kasih atas firman-Mu yang telah Kau sampaikan melalui anak-Mu terkasih Bapak Robert Budiarto. Kiranya Kau pakai dia lebih hebat lagi untuk pekerjaan Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Robert Budiarto dan keluarganya senantiasa diberi keselamatan, kesehatan, kekuatan dan damai, sukacita, kebahagiaan selalu melingkupinya. Kau limpahi dengan berkat yang daripada-Mu agar apa yang diusahakannya Kau buat berhasil. Berkati setiap persembahan dan tangan-tangan yang memberikan persembahan kasih. Kami percaya berkat sukacita-Mu selalu menyertai mereka. Saat ini kami mau menaikkan wujud-wujud doa permohonan. Pertama-tama kami berdoa untuk para pastor dan suster di paroki kami, baik Pastor Purnomo, Pastor Geris, dan suster-suster FGSGM. Berikan mereka kesehatan yang baik dan urapi dengan Roh Kudus-Mu agar dapat menggembalakan umat-Mu dengan baik. Bagi Bapak, Ibu yang mau menaikkan wujud doa, kami persilakan. Ya Bapak yang baik, kami mau berdoa untuk bagi mereka yang sakit, yaitu Bapak Simon Husin, Ibu Aking, Ibu Rita, Ibu Rosmawati Lukimin, Ibu Yasinta Eliapui, Ibu Ci Pitfung, Ibu Angelina. Kiranya Bapak, Engkau dapat menjamah mereka yang sakit dan menyembuhkannya. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk pekerjaan ataupun usaha yang dilakukan untuk Kristianto maupun juga Matthew Javier Wijaya. Kiranya Bapak memberikan kelancaran di dalam pekerjaan yang akan didapatnya, serta untuk Kristianto agar diberikan kelancaran untuk masa depan dan studinya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapak, kami juga mau berdoa untuk keluarga, teman, saudara, anak kami yang telah pergi mendahului kami. Kami percaya Bapak untuk Laurencia Jenat Wijaya, Bapak Benediktus Budi Rukun, Ibu Benedikta Tan Ginhua, Bapak Puisehian, Ibu Johanna Cendra, Ibu Deborah Eng Biceng, yang telah Engkau panggil. Kiranya Bapa di surga memberikan kebangkitan badan, kehidupan kekal, kedamaian abadi di surga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk kami semua yang hadir di tempat ini. Apapun setiap pergumulan yang kami hadapi, kami percaya Bapa di surga memberikan jalan keluar yang terbaik untuk kami pribadi lepas pribadi. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa,
Masih banyak doa permohonan yang belum dapat kami ungkapkan saat ini. Namun kami percaya Engkau tahu apa yang ada ke kedalaman hati kami. Sebentar kami berpisah untuk kembali ke rumah masing-masing, sertai kami selalu, agar dapat selamat tanpa kurang satu apapun timba di rumah masing-masing. Sertai kami di dalam istirahat malam hari ini, agar esok pagi dapat bangun dalam keadaan sehat, segar, dan dapat melanjutkan aktivitas kembali dengan baik. Terima kasih ya Bapa. Doa-doa ini kami panjatkan di dalam nama Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pengumuman minggu depan seperti biasa PDKK mengadakan acara seperti ini. Kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk tetap hadir, biar kita bersama-sama memuji menyembah Tuhan, mendengarkan firman-Nya yang semakin meneguhkan iman kita, agar kita bisa semakin melekat kepadanya dan mengenalkan Tuhan di dalam seluruh perjalanan hidup kita. Dan pewartanya akan diumumkan kemudian. Terima kasih. Terima kasih Pak Surya. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita bangkit berdiri. Kita diutus untuk mewartakan kabar gembira, kabar sukacita yang dari Yesus Kristus untuk bisa kita bagikan ke teman kita, saudara, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita. Bangunlah seluruh umat Allah, bangkit dan menjadi terangnya Tuhan. Siapkanlah dirimu, kenakanlah suasana Allah untuk menyatakan kabar gembira. Bangunlah seluruh umat Allah, bangkit dan menjadi terangnya Tuhan. Siapkanlah dirimu, kenakanlah suasana Allah untuk mewartakan kabar gembira. Berjalan lewat pintu gerbangnya. Siapkan jalan bagi Tuhan. Bukalah jalan kepada Yesus. Singkirkan batu-batu, tegakkan panji-panji untuk semua bangsa. Berjalan lewat pintu gerbangnya. Siapkan jalan bagi Tuhanmu. Bukalah jalan kepada Yesus. Singkirkan batu-batu, tegakkan panji-panji untuk semua bangsa. Singkirkan batu-batu, tegakkan panji-panji untuk semua bangsa. Terima kasih, sampai jumpa senin mendatang. Terima kasih Tuhan Yesus semuanya. memberkati.